Salam jumpa. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya, Hindri Asmoko, Widyaswara Ahli Madya di Balai Diklat Kepemimpinan Kementerian Keuangan. Di video kali ini, kita akan membahas materi yang terkait dengan pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu mengenai aksi perubahan. Materi yang akan dibahas di dalam aksi perubahan meliputi 3 hal, yaitu konsep aksi perubahan, teori yang melandasi aksi perubahan, dan tahapan aksi perubahan. Video ini merupakan bagian pertama yang akan membahas konsep aksi perubahan dan teori yang melandasi aksi perubahan. Selamat menikmati. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai bahasan pertama, yaitu konsep aksi perubahan. Pengertian aksi perubahan, suatu kertas kerja yang dibuat oleh peserta pelatihan kepemimpinan pengawas untuk menunjukkan kompetensi kepemimpinannya sesuai bidang tugas dengan mengelola perubahan dalam bentuk inovasi dengan melakukan kolaborasi dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik. Poin-poin penting dari pengertian aksi perubahan tersebut adalah: pertama, aksi perubahan merupakan wahana bagi peserta pelatihan untuk menunjukkan kompetensi kepemimpinannya. Kedua, aksi perubahan difokuskan pada bidang tugas yang diemban oleh peserta pelatihan. Ketiga, aksi perubahan dilakukan dengan cara mengelola perubahan dalam bentuk inovasi. Keempat, aksi perubahan memerlukan kolaborasi seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal organisasi. Kelima, aksi perubahan harus dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki organisasi. Terakhir, aksi perubahan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik. Setelah kita mengetahui definisi aksi perubahan, sekarang kita masuk bahasan yang kedua, yaitu teori yang melandasi aksi perubahan. Teori yang melandasi aksi perubahan adalah teori kepemimpinan melayani. Teori ini dikembangkan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970 dalam bukunya The Servant as Leader. Ciri-ciri kepemimpinan melayani diantaranya adalah: pertama, adanya kemauan pemimpin untuk mendengarkan. Kedua, pemimpin harus mempunyai empati. Ketiga, memiliki kemampuan meramalkan. Keempat, memiliki kemampuan membangun kekuatan persuasif. Kelima, memiliki kemampuan konseptualisasi. Keenam, memiliki kemampuan menyembuhkan. Ketujuh, memiliki kemampuan melayani. Kedelapan, memiliki komitmen pada pertumbuhan manusia. Dan terakhir, pemimpin harus memiliki komunitas di tempat kerja. Apabila kita ringkas, karakteristik inti dari kepemimpinan melayani tersebut adalah: pertama, seorang pemimpin melayani
akan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi, utamanya terkait dengan pelayanan. Kedua, pemimpin melayani akan berlaku adil dan peduli pada pegawai. Ketiga, pemimpin melayani konsentrasi pada perilaku. Dan pemimpin melayani memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Langkah pertama seorang pemimpin melayani adalah mampu menentukan tujuan dengan tepat. Oleh karena itu, dalam aksi perubahan, peserta harus dapat menetapkan tujuan aksi perubahan secara smarter. Tujuan dalam aksi perubahan harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, ada periode waktu yang jelas, mempertimbangkan etika, dan mempertimbangkan sumber daya. Langkah penting pertama adalah melakukan diagnosis untuk memetakan input, proses, dan output yang menjadi fokus dalam aksi perubahan. Identifikasi input dilakukan untuk menentukan faktor sumber daya apa saja yang tersedia dan bagaimana jumlah dan kualitasnya. Identifikasi proses dilakukan untuk melihat seberapa efektif proses yang telah dilakukan untuk menghasilkan output. Diagnosis terhadap output dilakukan untuk mengidentifikasi apa output yang dihasilkan, bagaimana kinerja atas output tersebut, dan bagaimana persepsi pelanggan atas output yang kita hasilkan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya dalam pelaksanaan aksi perubahan, dalam rangka mencapai tujuan aksi perubahan, penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas output atau pelayanan yang dihasilkan. Untuk menjaga kualitas tersebut, terdapat 7 faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, customer focus. Aksi perubahan harus berfokus pada pelanggan yang dilayani. Kedua, adanya perbaikan terus-menerus baik terhadap input maupun prosesnya. Ketiga, pengambilan keputusan harus berbasis bukti. Keempat, adanya manajemen hubungan yang baik sehingga semua stakeholder akan mendukung aksi perubahan. Kelima, keterlibatan pegawai. Jelas bahwa aksi perubahan akan melibatkan pegawai. Keenam, pendekatan proses. Dan terakhir, perlunya kualitas kepemimpinan untuk senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Demikianlah Bapak Ibu, materi mengenai konsep dan teori yang melandasi aksi perubahan. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah dalam aksi perubahan. Materi ini silahkan Bapak Ibu lihat di video bagian kedua dari video aksi perubahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.